Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang ke bab persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kalau waktu pas kelas 7 kita belajar yang namanya persamaan linear satu variabel. Kemudian di kelas 8 sistem persamaan linear dua variabel. Sekarang persamaan kuadrat. Karena persamaan berarti harus ada tanda sama dengan, dan karena kuadrat berarti harus ada pangkat 2. Jangan lupa A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 nanti jadi nggak jadi kuadrat. Oke? Contoh. Ibu punya X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat karena ada tanda sama dengan dan ada pangkat 2. X kuadrat kurang 49 sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena ada sama dengan dan ada pangkat 2 meskipun tidak ada variabel X. Nah, tujuan di pertemuan kali ini adalah kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara, yaitu dengan memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau kita kenal dengan rumus ABC. Yang kita akan pelajari adalah cara memfaktorkan dan juga rumus kuadratik. Untuk melengkapi kuadrat sempurna tidak akan diajarkan ya. Oke, sekarang kita ke memfaktorkan. Ada banyak jenis untuk memfaktorkan, Ibu akan yang spesifik aja, yaitu selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat ini bentuknya adalah ada 2 buah bilangan kuadrat dan di tengahnya ada tanda kurang, makanya dibilangnya selisih 2 kuadrat. Faktornya adalah A tambah B, A kurang B. Nah, di sini contoh nih. Kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Karena dengan menggunakan ini, jadi kalau selisih 2 kuadrat itu harus selalu bilangan kuadrat depan dan belakangnya. Gitu ya, kita akarkan. Akar dari X kuadrat itu X, akar dari 4 itu adalah 2. Berarti jadinya faktornya adalah X tambah 2, X kurang 2 sama dengan 0. Dan X1-nya adalah negatif 2, X2-nya adalah 2. Ini dari mana? Ini dari karena X tambah 2 ini adalah pembentuk 0, jadi kita dapat X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Dan X min 2 sama dengan 0. Jadinya X-nya adalah 2. Ini atau ya. Gitu. Kita coba yang kedua. Ibu punya 4X pangkat 2 kurang 49 sama dengan 0. Di sini akar 4 itu 2, akar X kuadrat itu X, akar 49 itu 7. Berarti faktornya adalah 2X tambah 7, 2X kurang 7 sama dengan 0. Pembuat nolnya berarti yang pertama 2X tambah 7 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 7, X-nya sama dengan negatif 7 per 2. X1-nya negatif 7 per 2, ini otomatis yang sebelahnya adalah 7 per 2. Sekarang kita ke bentuk yang kedua yang biasa difaktorkan, itu bentuk biasa.
Ini mah nama-nama dari ibu ya, biar lebih enakan. Bentuk biasa itu kalau kita menemukan bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maksudnya apa? Jadi di depan x-nya ini nggak ada angkanya. Oke, angkanya adalah angka 1. Gitu. Nah, contoh. Kita akan mencari tahu akar-akar persamaan dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kalau seperti ini, kita carilah dua bilangan yang ketika dikali itu hasilnya 6 dan ketika dijumlah hasilnya 5. Ya. Jadi yang di belakang ini adalah hasil kali. Yang di belakang ini adalah hasil jumlah. Nah, dua bilangan yang ketika dikali hasilnya 6 dan dijumlah hasilnya 5 itu adalah 2 dan 3. 2 kali 3 itu 6 dan 2 tambah 3 itu 5. Berarti faktornya adalah x tambah 2 x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x1-nya kebalikan dari 2 itu negatif 2. Kebalikan dari 3 itu adalah negatif 3. Kita coba yang berikutnya kita akan bahas tentang rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumus kuadratik ini, nah, kita tulis x 1,2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. A, B, C-nya dari mana? A-nya itu adalah koefisien dari x kuadrat, B-nya koefisien dari x, dan C-nya itu adalah konstanta. Kita coba ke contoh soal. Kita akan mencari tahu akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa tahu kalau A-nya itu adalah 6, B-nya itu 7, dan C-nya itu adalah 2. Kemudian kita tulis rumusnya x 1,2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Kita masukkan. Berarti jadinya negatif 7 plus minus akar 7 pangkat 2 kurang 4 kali 6 kali 2 per 2 dikali 6. Jadinya negatif 7 plus minus akar 7 pangkat 2 49. 4 kali 6 24 kali 2 48 dibagi 12. 49 kurang 48 itu 1, akar 1 itu adalah 1. Jadi negatif 7 plus minus 1 per 12. Karena plus minus ini, jadi akan ada dua kemungkinan, ada x1, ada x2. X1-nya yang tambah, negatif 7 tambah 1 bagi 12. X2-nya yang kurang, negatif 7 kurang 1 bagi 12. Yang ini jadinya negatif 6 per 12, kita sederhanakan jadi negatif 1 per 2. Yang ini jadinya negatif 8 per 12, kita sederhanakan jadinya negatif 2 per 3. Jadi kita dapat akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 1 per 2 atau x2-nya negatif 2 per 3. Jadi kalau ibu sarankan sebenarnya semua soal untuk mencari akar persamaan kuadrat memang bisa menggunakan rumus dengan menggunakan rumus kuadratik. Tapi kalau untuk yang perhitungannya sederhana seperti selisih 2 kuadrat ataupun bentuk yang seperti biasa itu, mendingan gunakan yang bentuk biasa itu aja dengan pemfaktoran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.